UEFA sindir Guardiola nih. Manajer Manchester City Pep Guardiola sempat menyerang UEFA dan FIFA soal padatnya jadwal. Presiden UEFA Alexander Ceferin kasih sentilan halus. UEFA dan FIFA terus berupaya bereksperimen untuk memperbarui turnamen. Di antaranya upaya UEFA dengan mengubah format Liga Champions dan menghadirkan kompetisi baru seperti Conference League. FIFA juga tak mau kalah. Ide untuk menggelar Piala Dunia menjadi ajang 2 tahunan sedang digodok. Sejauh ini menghadirkan pro dan kontra. Ada efek negatif yang ditimbulkan soal jadwal. Saat ini saja beberapa kompetisi di beberapa negara sudah sangat padat, seperti Inggris. Pep Guardiola sampai sempat menyerang UEFA dan FIFA pada pertengahan tahun lalu dengan menyebut bahwa pemain bukan robot. Sangat mudah untuk selalu menyerang FIFA dan UEFA. Tetapi masalahnya sederhana, jika Anda bermain lebih sedikit, Anda mendapatkan lebih sedikit uang. Yang harus mengeluh adalah pekerja pabrik yang mendapatkan 1.000 euro per bulan. Beberapa jenius mengatakan itu adalah piala yang tidak berguna. Anda lihat saat AS Roma dan Feyenoord bermain di final. Itu adalah final Eropa yang layak. Jenius yang sama memprotes karena dimainkan di stadion kecil. Tapi jenius yang sebenarnya adalah Jose Mourinho. Dia tersentuh ketika saya berbicara dengannya setelah final. Calvin Phillips diminta bersabar di Man City. Calvin Phillips akan memulai perjalanan baru di Manchester City musim depan. Gelandang 26 tahun itu diwanti-wanti mesti siap berkorban di klub baru. Calvin Phillips diambang kepindahan ke Manchester City. Man City dan Leeds United dilaporkan sudah menjalin kesepakatan untuk transfernya yang berkisar di angka 45 sampai 50 juta pound. Pemain tim nasional Inggris itu akan diproyeksikan sebagai pengganti Fernandinho yang dilepas klub musim panas ini. Ia akan bersaing dengan Rodri di posisi jangkar. Saya rasa ini kepindahan yang tak bisa ditolak Phillips. Dia sekarang akan memainkan Liga Champions, menantang untuk titel Premier League dan trofi-trofi lainnya. Dia ada di tahap karir di mana ini merupakan kesempatan yang mungkin terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Jadi ya enggak ada pilihan. Secinta apapun dia dengan Leeds, dia harus mengambilnya. Dia pemain yang luar biasa. Saya rasa dia akan masuk skuad mereka. Tapi sudah saya katakan sebelumnya, kalau saya nggak yakin dia akan memulai setiap laga. Ada Rodri di peran jangkar itu, lini tengah yang sangat padat juga. Musim pertamanya saya rasa dia akan harus berusaha masuk ke tim dan itu tak akan mudah. Dia masih akan memainkan 20 lebih pertandingan musim depan. Agak seperti Raheem Sterling musim lalu, harus menerima bahwa di Manchester City, kalau Anda akan jadi pemain tim dari waktu ke waktu. Duh, Phil Foden ribut sama pacar saat liburan bareng. Masa liburan Phil Foden diwarnai kejadian tidak menyenangkan. Bintang Manchester City itu terekam kamera ribut dengan pacarnya, Rebecca Koke. Kejadian itu terjadi di pantai Glyfada, Yunani pekan ini. Foden saat itu sedang berlibur bersama Koke serta kedua orang tua pemain 22 tahun tersebut. Rekaman video dari The Sun memperlihatkan Foden dan Koke cekcok saat meninggalkan pantai. Koke terlihat menggerakkan kepalanya sangat dekat ke arah Foden sembari berteriak. Koke kembali terlihat marah-marah sembari mendorong kereta bayi. Phil Foden hanya diam membisu tanpa membalas satu kata pun. Salah satu saksi mata yang tak disebutkan namanya mengaku keributan tersebut berawal saat Foden sedang berenang di laut. Koke yang berada di pantai kemudian melihat handphone milik Foden dan emosinya pun meledak. Keributan ini menimbulkan spekulasi Foden ada main mata dengan perempuan lain. Koke lantas mengetahui hal itu dan membuatnya geram. Phil Foden dan Rebecca Koke sudah menjalin hubungan sejak masih kecil. Keduanya belum resmi mengikat pernikahan, tapi sudah dikaruniai 2 anak. Karena Haaland cocok jadi mesin kemenangan Manchester City, Erling Haaland pindah ke Manchester City bukan karena uang. Striker Norwegia itu mau bergabung karena merasa bisa menjadi mesin kemenangan The Citizens. Haaland pindah ke City pada musim panas ini. Penyerang 21 tahun itu ditebus dengan total nilai transfer mencapai 75 juta euro atau sekitar 1,2 triliun rupiah dari Borussia Dortmund.
Menurut Soriano, bukan faktor uang yang membuat Haaland mau pindah ke Manchester City, bukan pula karena ayahnya Alf Inge merupakan ex-pemain City. Namun Erling Haaland mau bergabung karena merasa cocok dengan City. Ambisi skuad Pep Guardiola dinilai bakal terwujud bersama ketajaman Haaland. Itu proses yang panjang, dia bisa pergi kemana saja, ada banyak klub dan semua rumor yang beredar. Kesepakatan itu transparan karena dia memiliki klausul pelepasan tetapi banyak klub ingin mengontraknya. Dia membuat keputusan dan dia membuatnya berdasarkan kriteria sepak bola. Hal-hal seperti di mana saya akan bermain, bagaimana saya akan bekerja dengan pelatih ini, itu adalah keputusan sepak bola. Karena keputusan finansial bukanlah sebuah tantangan. Biaya itu disetujui klausul pelepasan dan banyak klub bersedia membayar tuntutan gajinya. Poin kuncinya adalah diskusi teknis tentang sepak bola dan bagaimana dia akan cocok dengan mesin ini yang bakal berfungsi. Kami telah memenangkan 4 dari 5 liga terakhir. Kami juga mencetak begitu banyak gol. Dia harus merasa dia bisa bergabung. Thomas Tuchel menghubungi Raheem Sterling dari Manchester City tentang kepindahan ke Chelsea. Manajer Chelsea Thomas Tuchel dilaporkan telah melakukan kontak dengan perwakilan Raheem Sterling mengenai kemungkinan pindah ke Stamford Bridge. Sterling telah dikaitkan dengan kepindahan dari Stadion Etihad setelah jatuh dari urutan kekuasaan di Man City. Disorot oleh fakta bahwa ia hanya memulai 23 pertandingan Liga musim lalu. Dengan pemain internasional Inggris yang akan memasuki tahun terakhir kontraknya, Man City tidak ingin Sterling pergi dengan gratis musim panas mendatang. Laporan sebelumnya menunjukkan bahwa pemain berusia 27 tahun itu mendekati keputusan tentang masa depannya di tengah hubungan dengan Chelsea, Barcelona, AC Milan, dan Real Madrid. Menurut Talksport, Thomas Tuchel telah menghubungi perwakilan pemain dan upaya untuk meyakinkan Sterling untuk pindah ke Stamford Bridge. Chelsea akan mengajukan penawaran antara 50 juta pound sterling dan 60 juta pound sterling saat mereka ingin meningkatkan opsi menyerang mereka menjelang musim 2022-2023.